Perkenalkan, nama saya Novela Riren, saya dari kelas 3C Hukum Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat etika lingkungan dalam sejarah filsafat dan teori-teori etika lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas etika lingkungan dalam sejarah filsafat. Menurut pendapat Ardi Handojoseno dan kawan-kawan, bahwa masalah lingkungan sebenarnya berakar pada filsafat alam dan sepenuhnya membutuhkan pemecahan secara filosofis pula. Etika lingkungan pada filsafat barat rupanya tidak selalu mendukung apa yang menjadi asumsi dasar etika lingkungan. Refleksi tentang alam sudah muncul sejak filsuf dari Melitus yaitu Thales, Anaximander, dan Anaxagoras. Bahkan dalam mencari arke, mereka menjadikan alam sebagai unsur dasarnya. Berdasarkan pendapat Thales yang melihat bahwa segala sesuatu berasal dari air, di dalam benda-benda di bumi terdapat dewa. Heraklitos berpendapat bahwa api adalah awal dari segala sesuatu. Xenophanes melihat tanah sebagai arke. Empedocles mengajukan 4 elemen yaitu tanah, udara, api, dan air. Tantangan perspektif ekologis, konsep filsuf Yunani bahwa alam bersifat konstan dan tidak berubah, rupanya harus berhadapan dengan realita yang diangkat oleh etika lingkungan, bahwa alam itu bersifat impermanen, dapat berubah ke suatu kondisi yang lebih buruk. Perbedaan ini sebenarnya berasal dari titik berangkat yang berbeda. Filsafat Yunani memandang alam bukan secara empiris dan material. Bahkan, indera tidak bisa dipercaya untuk melihat alam secara penuh. Tantangan metafisika terhadap pelestarian ekosistem yaitu ekosistem pelestarian ekosistem sulit untuk ditemukan dalam filsafat Yunani. Karena filsafat Yunani, pandangan ini bertentangan dengan metafisika yang menjadi pegangan mereka, yaitu dunia yang konstan, abadi, dan tidak berubah. Tantangan filsafat modern sehubungan dengan alam, yaitu problem filsafat modern bukanlah apakah alam itu ada atau metafisik, tetapi bagaimana mengetahui alam atau epistemologis. Dikatakan oleh Ondum 1989, menakar sumbangan filsafat pada etika lingkungan. Maka kaum environmentalis mengakui bahwa filsafat sejak Yunani sampai modern memang tidak banyak memberi dasar pada etika lingkungan. Bahkan cenderung berseberangan dalam pandangan terhadap alam. Dalam skeptisme terhadap realitas fisik dan konsep alam yang tidak dapat rusak, jelas bertabrakan dengan paham baru yang ingin ditunjukkan oleh kaum environmentalis tentang dimensi etistis dari materi dan alam yang sedang berubah. Ardi Handojoseno dan kawan-kawan tahun 2002 mengatakan tantangan tersebut bagi etika lingkungan tidak harus diartikan bahwa etika ini telah kehilangan nilai filosofisnya karena tidak banyak didukung oleh tradisi pemikiran sebelumnya. Justru etika lingkungan ingin menunjukkan lubang besar dalam sejarah filsafat yang tidak pernah digali dan direfleksikan. Lubang besar itu bagi kaum environmentalis ditunjukkan dalam sikap manusia yang merasa sebagai raja atas seluruh ekosistem yang secara menyedihkan telah menyebabkan ekosistem pelan-pelan kehilangan nilai estetisnya dan melulu menjadi objek kepentingan manusia. Disinilah etika lingkungan memberikan sumbangannya dalam seluruh pemikiran filsafat dewasa ini dan sekaligus menjadi tantangan para ahli filsafat. Yang kedua,
Teori-teori etika lingkungan. Menurut Eliot, tahun 1993 dan sejalan dengan pendapat Kraft tahun 2002, ada beberapa teori tentang etika lingkungan yang umum berkembang saat ini, yaitu yang pertama, animal centrisme. Pandangan ini mengatakan bahwa perhatian moral seharusnya tidak terbatas pada manusia, tetapi juga harus mencangkup seluruh dunia hewan. Yang kedua, biosentrisme. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu yang memerlukan pertimbangan moral, bukan hanya manusia, walaupun harus selalu dikaitkan kepada kepentingan manusia dan hewan, tetapi juga mencakup tumbuh-tumbuhan, ganggang, organisme bersel satu, dan mungkin juga termasuk bakteri atau virus. Yang ketiga, teori nilai intrinsik menyatakan bahwa nilai adalah suatu kualitas yang berharga yang patut dimiliki oleh manusia, sebab menunjukkan kesempurnaan atau kebaikan. Yang keempat, antroposentrisme. Teori ini memandang bahwa manusia merupakan pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Dan yang terakhir, ekosentrisme atau deep ekologi adalah teori moral lingkungan yang implementasinya seringkali bercorak mementingkan kesejahteraan atau kepentingan manusia. Apabila ditelusuri sejarah perkembangan pemikiran di bidang etika lingkungan, maka dapat dibedakan beberapa teori yang sekaligus menentukan pola perilaku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan. Sejalan dengan pemandangan tersebut, maka Chang tahun 2004 mengurangkan teori etika lingkungan yang sudah dikenal sebagai berikut. Yang pertama, animal centrisme mengatakan bahwa perhatian moral tidak terbatas pada manusia, tetapi mencakup kepada seluruh dunia hewan. Yang kedua, biosentrisme. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu bukan hanya diberi pertimbangan moral, walaupun selalu dikaitkan kepada kepentingan umum atau kesejahteraan manusia, tetapi juga mencakup tumbuh-tumbuhan, ganggang, organisme bersel satu, bahkan mungkin juga termasuk virus atau bakteri. Yang ketiga, teori nilai intrinsik yang menyatakan bahwa nilai adalah suatu kualitas yang berharga yang patut dimiliki oleh manusia, sebab menunjukkan kesempurnaan atau kebaikan. Yang keempat, antroposentrisme. Teori ini memandang bahwa manusia merupakan pusat dari sistem alam. Yang kelima, ekofenisme. Dalam kerangka ekologi, ada sebuah teori etika lingkungan yang berusaha mendobrak etika antroposentrisme. Bedanya dengan biosentrisme yang hanya menolak teori lingkungan yang berpusat pada manusia atau human-centered environmental ethics, ekofenisme menolak dua teori lingkungan, sekaligus menolak human-centered environmental ethics dan male-centered environmental ethics. Yang terakhir, ekosentrisme. Konsentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Etika lingkungan, ekosentrisme adalah sebutan untuk etika yang menekankan keterkaitan seluruh organisme dan organisme dalam ekosistem. Setiap individu dalam ekosistem diyakini terkait
satu dengan yang lain secara mutual. Planet bumi menurut pandangan etika ini adalah semacam pabrik integral. Suatu keseluruhan organisme yang saling membutuhkan, saling menopang, dan saling memerlukan. Sehingga proses hidup mati harus terjadi dan menjadi bagian dalam tata kehidupan ekosistem. Kematian dan kehidupan haruslah diterima secara seimbang. Secara umum, etika ekologi dalam ini menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah bagian dari alam. Yang kedua, menekankan hak hidup makhluk lain walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Yang ketiga, prihatin akan perasaan semua makhluk hidup dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang. Yang keempat, kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk hidup. Yang kelima, alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Dan yang terakhir, pentingnya melindungi keanekaragaman hayati. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.